Jadi saya hamil tanpa suami. Dan anak saya tanpa ayah. Orang tua saya adalah orang pertama yang menolak keadaan ini. Ya. Jadi kasarnya wis kon gak tak anggap anak. Jadi sejak saya memutuskan hamil dan sendirian, itu saya nggak punya penghasilan. Saya pengangguran. Saya kehilangan penerimaan lingkungan dari orang-orang sekitar saya, tempat saya tinggal. Saya nggak punya itu semua. Orangnya nyamperin lagi nih, ngasih makan. Saya bilang, nggak usah mas, ini udah cukup. Dia bilang gini, saya tahu rasanya istri saya hamil. Saya tahu rasanya orang hamil itu kalau kelaparan gimana. Aku sempat ingin bunuh diri ya. Ya. Mati sama anak saya, iya. Membunuh anak saya sendiri pernah saya coba. Tapi saya tetap hidup. Aneh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Welcome to Pesona Hati by Tetaplah Mempesona. Bersama saya, Sofyan Joyotomo. Sekarang saya merasa sangat bahagia sekali karena saya akan kedatangan sosok wanita yang sangat inspiratif. Sosok ini mampu bertahan dan bangkit dari terpaan badai yang hebat yang menghampirinya. Mari bersama-sama kita sambut Jong Ayu atau Indah Zainal. Dia adalah founder dari Tetaplah Mempesona. Hai Mbak Ayu, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat, dan semakin cantik. Alhamdulillah. Mbak Ayu ini adalah seorang yang luar biasa dengan cerita-cerita yang Mbak Ayu telah alami. Nah, untuk itu, I wanna go deep into you. Saya orangnya suka bercerita. Kali ini saya ingin menceritakan kisah hidup saya yang sangat pahit dan mungkin beberapa orang yang mendengarnya bisa mengambil sisi positifnya. Baik, semoga dan harapannya tersampaikan gitu Mbak ya. Iya benar. Oke, Mbak Ayu ini adalah founder dari Tetaplah Mempesona. Mungkin bisa Mbak jelasin dulu, apa sih Tetaplah Mempesona itu? Tetaplah Mempesona itu tagline saya. Satu kalimat yang artinya sangat dalam. Itu sebuah kalimat yang membuat saya kuat, bertahan sampai sekarang. Apalagi saat saya mengalami titik di hidup yang paling rendah banget. Dan sekarang, Tetaplah Mempesona itu saya tuangkan, saya jadikan satu brand produk milik saya sendiri. Baik. Produknya apa aja itu Mbak kira-kira? Untuk sementara ini yang saya produksi itu kaos. Oh, kaos. Bener. Kaos brand Jong Ayu, tagline-nya Tetaplah Mempesona. Kecil dan manis. Wow. Dari sebuah kata yang muncul ketika Mbak Ayu berada di titik terendah ya berarti. Sampai pada akhirnya menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati orang lain. Sepertinya kata ini sangat magis banget bagi Mbak Ayu. Kalau boleh tahu ini Mbak, ada cerita hebat apa di balik kata Tetaplah Mempesona? Sebenarnya sebelumnya saya wanita biasa. Perempuan biasa, karyawan, pekerja di sebuah karyawan swasta. Bahagia. Lalu kemudian saya bertemu dengan seorang laki-laki. Pertemuan kita sangat intens karena perusahaan saya dengan perusahaan beliau itu tersambung lah. Gitu. Dan berkat pertemuan itu, saya mendapatkan anugerah. Saya menjadi seorang ibu. Tapi tunggu dulu. Saya menjadi seorang ibu tunggal. Seorang ibu tunggal? Iya. Seorang ibu tunggal itu mas, seorang wanita
yang dapat rezeki menjadi seorang ibu tapi tidak menjadi istri. Gimana itu ceritanya, Mbak? Jadi saya hamil tanpa suami dan anak saya tanpa ayah. Berarti bisa dikatakan di luar nikah Yap. maksudnya ya? Benar. Yap, benar, di luar nikah. Lalu? Hal itu saya terima. Saya terima keadaan saya. Saya hamil tanpa seorang suami. Saya jalani hidup saya yang sangat pahit itu. Saya menerima fase-fase banyak dan kejadian di situ. Awalnya saya ada niat, Mas, untuk gak terima keadaan ini dan aborsi. Oke. Kenapa harus aborsi? Maksudnya kenapa Mbak mungkin tidak minta untuk melangsungkan pernikahan atau apa gitu? Awalnya itu yang saya lakukan. Saya berusaha untuk meminta tanggung jawab kepada sang ayah. Cuman keadaannya tidak memungkinkan. Atau mungkin tidak sesuai yang saya harapkan. Udah banyak cara saya lakukan. Meminta tanggung jawab. Berusaha musyawarah. Dan banyak hal. Tapi titik temu itu tidak ada. Akhirnya saya tetap memutuskan menjaga calon anak saya sendiri. Dan itu gak gampang, Mas. Saya sejak hamil itu, saya tidak menutupinya. Maksud saya, tak umbar lah. Ya. Lalu gimana respon dari banyak pihak? Orang tua mungkin? Ini respon yang paling utama ya. Orang tua saya adalah orang pertama yang menolak keadaan ini. Ya. Jadi kasarannya wis kon gak tak anggap anak. Secara hukum atau secara lahiriah atau secara ucapan, kalau kamu mempertahankan calon anakmu, ya wis kon itu anak. Itu pertama hal yang saya dapatkan. Yang kedua, saya keluar dari kantor saya. Jadi sejak saya memutuskan hamil dan sendirian, itu saya nggak punya penghasilan. Saya pengangguran. Yang ketiga, saya kehilangan teman. Iya, teman yang saya anggap teman. Tadi konco-konco yang biasa nih, disok diutangi, so dicakakno, itu saya udah nggak punya. Mereka ngehindarin saya satu persatu. Yang ketiga, saya kehilangan penerimaan lingkungan dari orang-orang sekitar saya, tempat saya tinggal. Saya nggak punya itu semua. Saya udah kehilangan semuanya, hanya demi mempertahankan anak saya. Lalu, apa alasan Mbak Ayu mempertahankan Sang anak. proses kehamilan, sedangkan Mbak Ayu dapat beberapa terpaan mungkin dari luar Mbak Ayu ya, yang orang-orang terdekat yang mungkin harusnya support tapi mereka tidak bisa menerima kenyataan itu gitu. Prosesnya sangat panjang. Aku nggak menerima gitu aja, Mas Hamil. Aku sempat ingin bunuh diri ya. Ya. Mati sama anak saya, iya. Membunuh anak saya sendiri pernah saya coba. Menyiram tubuh saya dengan bensin pernah saya lakukan. Tapi uniknya saya tidak meninggal gitu. Saya berusaha mati-matian nih bunuh saya sendiri karena saya sudah nggak sanggup disakitin orang-orang. Tapi saya tetap hidup. Aneh. Aku kepingin mati tapi gak mati-mati. Nyawaku cek akeh saat itu. Kalau Mas nanya kenapa bisa bertahan ya? Karena Tuhan ngasih saya kesempatan hidup berkali-kali padahal saya ingin memutusnya. Itu yang pertama. Saya berusaha bunuh diri
bukan hanya tertekan nggak diterima sama lingkungan, karena saya nggak punya uang sama sekali, Mas. Saya nggak punya pegangan apapun, gitu ya. Saya udah kehilangan kerjaan, penghasilan utama saya kehilangan semuanya. Terus saya nggak tahu gitu harus gimana. Besok saya tuh bahkan punya pikiran buruk dalam keadaan hamil. Yang penting bisa makan lah. Ya udahlah, jual diri aja. Itu pernah. Bahkan sampai mau Iya. jual diri dalam posisi hamil. Iya, karena nggak punya uang. Karena yang saya rasain tuh 50-50 ya. 50 mati, 50 tuh saya harus punya tanggung jawab. Ada yang hidup di tubuh saya gitu. Jadi 50-50. Kadang ngerasain, ya udah deh harus cari uang buat makan. Tapi ya udah deh, stop di sini gitu hidupnya. Gitu. Rasanya 50-50. Saya sempat mau menjual diri saya hanya buat makan saya dan anak saya. Cuma uniknya, saya sudah bertemu dengan orang yang mau membeli saya itu. Dia sendiri malah menolong saya gitu, malah ya udah ini uangnya buat kamu. Saya tidak tahu orangnya. Aku udah transfer uang kamu. Aku harus kemana, Mas Janet? Udah, itu uangnya buat kamu. Kawin kon mangan susu kamu dan periksa dan buat anakmu gitu. Oh, berarti si yang sempat kontak Mbak waktu itu Mbak kasih tahu kalau Mbak kondisinya sedang hamil. Ya. Nah, ini kan tadi Mbak sempat bilang bahwasanya Mbak tidak diterima di keluarga gitu kan. Akhirnya ini Mbak kemana selama mungkin ada penolakan dari keluarga? Saya ngikutin aturan keluarga saat itu. Karena mereka menolak dan mengeluarkan saya dari catatan keluarga, saya terima. Saya mengurus surat, saya terpisah dari keluarga, saya terima. Saya tetap bertahan di rumah, berjualan nasi. Ya. Saya menjual seadanya orang yang mau membeli makanan saya. Saat itu sampai usia 5 bulan, itu kritis-kritisnya hidup saya. Saya datang lagi, Mas, minta tanggung jawab lagi. Ya. Ke kota. Karena tinggal kita pisah luar kota gitu ya. Setelah jualan, saya bawa uang 100.000. Saya nekat ke kota itu. Saya telepon nih ayahnya anak saya. Nggak bisa saya. Saya nekat tetap memutuskan untuk nunggu beliau biar bisa bertemu, karena saya sudah benar-benar keadaan kritis ya secara uang dan semuanya. Saya benar-benar butuh beliau saat itu, tapi beliau tidak ada kabar. Saya tunggu di depan kantornya, saya beli makanan. Di depan kantornya itu akan ada angkringan. Saya beli teh sama roti. Uang saya cukup saat itu cuma buat beli itu aja. Saya beli teh sama roti. Saya dikasih teh sama ownernya juga kebetulan, karena yang jaga sama yang jual jadi satu. Kasih teh sama roti. Udah habis ini tehnya sama roti. Orangnya nyamperin lagi nih, ngasih makan. Saya bilang, nggak usah Mas, ini udah cukup. Dia bilang gini, saya tahu rasanya istri saya hamil. Saya tahu rasanya orang hamil itu kalau kelaparan gimana. Jadi makan. Itu bukan buat demi kamu, tapi buat anak kamu. Karena saya pernah ngalamin istri saya seperti kamu gitu. Hamil, dan orang hamil tuh penuh kesulitan walaupun didampingi suami. Saya makan sambil nangis.
Saya makan mie-nya, saya makan nasinya, makan. Sejak saat itu, saya nampar diri saya sendiri. Udah cukup kamu minta tanggung jawab. Udah cukup kamu menerima penolakan. Ditolak keluarga, ditolak teman, ditolak lingkungan, ditolak orang buat minta tanggung jawab. Udah cukup. Yang tahu kepahitan kamu, susahnya kamu, sakitnya kamu, semua yang kamu rasain, itu orang yang hidupnya lebih buruk dari kamu. Itu orang yang hidupnya pernah ngerasain lebih pahit dari kamu. Ya. Di situ saya nampar diri saya sendiri saat saya nggak mampu makan, saat saya ngemis minta tanggung jawab ke sana. Saya udah membentengi diri saya sendiri. Ini udah cukup nih, Indah. Ini terakhir nih kayak begini nih. Gitu. Jadi waktu Mbak kesana itu juga nggak mendapatkan feedback. Nggak mendapatkan apa-apa. Lalu? Lalu marah sama diri sendiri. Aku dikasih uang. Sama penjual angkringan ditolong. Dikasih tempat istirahat. Akhirnya saya pulang. Saya nerima keadaan saya. Saya hamil tanpa suami. Itu luka, itu pahit, dan itu sakit. Yang bisa merawat luka itu cuma saya sendiri. Saya nggak akan lari kemana-mana lagi. Saya di rumah. Saya cuma ditemani pembantu saya, Bu Ulu. Tanpa saya nggak bisa ngaji. Nggak bisa ngasih uang. Semampunya saya bisa. Saya nabung, saya jualan sampai perut saya besar. Hidup saya tuh udah di titik yang namanya orang hamil tuh ada ngidam ya. Pernah ngemis ke temen. Aku lo kepingin KFC. Tolonglah tuh kono. Dijanjiin sama dia. Saya tuh di titik yang, ya ampun, aku tuh pengen makan KFC tuh sampai nggak mampu gitu seumur hidup. Kayak gitu. Dan nggak ada yang nolong, Mas. Bahkan itu teman saya sendiri. Jadi hidup saya tuh udah bener-bener sendiri ya. Saya sama calon anak saya aja. Itu dalam usia kandungan 5 sampai mau ke 7. 5 sampai mau ke 7. Setelah saya pulang dari Madiun itu, kehamilan saya 5 bulan. Saya di rumah sampai 8 bulan. Di sini nih. Tiba-tiba banyak orang yang gak saya duga datang. Setelah semua pahit-pahitnya itu. Tapi sejak pulang dari Madiun dengan tangan kosong itu, Mas, dan saya ngejalanin hidup saya seada-adanya itu, saya setiap pagi tuh ngaca ya. Terus ngomong sama ke anak saya itu, percaya besar, saya ngomong. Bersama atau tidak, hidup kita itu sulit. Bersama atau tidak dengan kamu, hidup kita tuh sulit. Dan aku harus kuat ngejalaninnya, walaupun hidup itu sulit. Karena aku bilang sama calon anak aku, kamu yang kita maksud, kamu yang saya maksud di sini adalah ayah kamu. Jadi bersama atau tidak dengan dia, hidup kita tuh pasti sulit, nak. Pasti sulit. Itu aku terima terus menerus sampai usia 8 bulan.
Ada satu hal lagi nih, keajaiban yang lebih lucu. Namanya orang hamil ya, gak mampu beli apa-apa, ada aja pengennya. Saya pengen bubur kacang hijau. Bikinnya nggak, beli kacang hijaunya bikin itu kemahalan, beli sendiri nggak ada uang. Tiba-tiba ada yang DM, tadi aku transfer GoPay nih buat beli makan gitu. Aku langsung, ya Allah, aku baru sadar di dalam hati gitu loh. Kenapa aku baru sadar sekarang kalau hidup aku tuh kemarin pas pahit-pahitnya itu aku sebenarnya kuat gitu loh ngadepinnya. Dari semua keajaiban itu makin banyak mas orang-orang baik yang nolong. Banyak. Tiba-tiba saya punya seorang teman namanya Mbak Wina. Sebenarnya dia bukan teman saya kuliah, bukan teman saya nongkrong, bukan teman saya apa-apa, bukan teman kerja. Dia tiba-tiba DM gini, atau ngirim pesan teks gini, kon matang dah. Ijen apa ambek bapak? Wes, Ijen. Oke, udah aja. Tiba-tiba dia langsung ngirim uang. Saya malu. Iya, saya malu. Dia bilang, beliau makan yang kamu suka, yang kamu mau, beliau vitamin. Aku tahu rasanya hamil sendirian. Lagi-lagi saya ditampar. Orang yang tahu keadaan kita tuh orang yang masa lalunya tuh baik gitu. Dikasih uang. Pas mau 7 bulan pun saya nggak bisa nyelamatin saat itu. Tahu nggak yang nyelamatin saya siapa? Bu Ulum. Dia bilang, masih ada WA-nya. Dia bilang, saya masih ingat perkataannya. Saya kayak gini, Mbak, hari Senin tak selamati ya. Duitku turun cukup, Bu. Aku bilang gitu. Gak apa-apa. Bojoku ngizinin untuk nyelamatin 7 bulan anaknya sampean seadanya. Sakit banget hati aku. Sakit banget karena yang saya harapkan itu bukan Bu Ulum yang begitu, tapi keluarga saya. Tapi sejak saat itu saya langsung ngomong di sendiri. Keluarga itu urusannya dengan kasih sayang, bukan dengan darah. Sama kamu menyayangi orang itu, dia itu keluargamu. Iya. Keluarga itu bukan soal darah, tapi soal kasih sayang. Itu yang saya dapetin. Akhirnya Mbak Wina tuh selalu sering ngasih uang buat suruh beli makan, bayar tanggungan saya punya cicilan atau apa, dibayar. Usia mau ke 8, saya belum ada tabungan sama sekali saat itu, Mas. Ada cuma buat periksa, makan, bayar listrik di rumah, gitu. Tiba-tiba bos saya yang awalnya dulu nolak saya nelfon. Dia bilang perkataannya yang saya ingat, kamu ku terlalu keras sama prinsip kamu, uripmu ku terlalu atos, kono ku angel aturane, manuto talando, tidur di gudang di kantor, tak lindungin di sini, makan sampai kamu melahirkan. Aku jawab ke bos aku yang terlalu keras, apa hidupku yang emang sangat keras? Bapak ngomong
kayak gitu ke orang yang 13 tahun itu, usia 13 tahun dia udah keluar rumah kerja cari makan buat sekolah. Yang usia 25 tahun dia gagal menikah. Yang usia 30 tahun dia hamil tanpa suami. Ini aku yang keras kepala atau aku emang harus keras buat nerima hidup aku gitu? Orangnya langsung diem. Bos aku langsung bilang, oke, tak tunggu sesukamu datang ke kantor. Kalau kamu mau bekerja, kerja. Ya kerja mas. Saya mau tinggal di situ tapi saya harus ada kerjaan nih. Itu di usia 8 bulan. Ya. Udah. Di situ saya kerja. Saya diterima sama orang-orang. Kembali ketemu orang-orang kantor. Mereka sudah tidak pernah menanyakan tentang bagaimana bisa hamil seperti orang lain. Itu siapa bapak yang enggak. Semuanya merupakan kepahitan itu. Hal yang membuat saya sakit sama orang-orang gak diungkit-ungkit. Saya tinggal di situ. Saya kerja, saya makan, saya tinggal di mes. Usia saya baru 8. Saya sudah ancang-ancang, saya kalau kerja dapat gaji segini nih. Kalau lahiran di bidan nih segini nih. Saya masih ada kembalian nih. Saya juga belum beli baju. Satu helai baju pun belum ada. Belum. Saya cuma tahu anak saya tuh gendernya laki-laki. Tapi belum punya persiapan apa-apa. Saat itu. Saya tinggal di situ. Tiba-tiba baru 8 kan ini. Di kantor ini bos saya ulang tahun. Di grup itu bercandaan mas. Kan manggilnya tuh Ayu Wandira ya. Ayu Wandira jole metu. Engkok sawan gitu. Iya. Maksudnya nanti tiba-tiba melahirkan gitu. Terus like, sawan moro bayi pas tanggal lahirku. Semua tak bayarin. Potong kue, pecah ketuban. Pecah ketuban. Tapi itu pas di saat itu tuh saya di UGD. Saya nggak punya data kan, karena saat itu saya ditolak sama keluarga. Pihak kantor nelpon keluarga saya nih, minta kakak saat itu karena hal sensitif melahirkan itu ini ya yang harus perempuan-perempuan sana tahu ya. Orang lingkungan kita itu ngerasa kalau melahirkan tanpa ada laki-laki itu negatif gitu ya. Ini mana nih suaminya gitu. Saat itu yang menemani saya tuh lingkungan kantor aja. Gak disebutin nggak namanya. Boleh. Saat itu ada Mbak Tias, Linda, Mbak Daik. 3 perempuan ini gitu yang nemenin saya melahirkan. Saya kesakitan di UGD terus nanya, ini suaminya mana? Kakaknya mana? Orang kantor nyoba telepon keluarga saya. Tahu nggak jawabannya? Iku setuju anakku, kata ayahku. Ayahnya Mbak bilang kayak gitu. Itu tuh urusanku. Akhirnya nggak tahu apa yang dikatakan bos saya ke rumah sakit. Saya terus bisa dimasukkan ke ruang bersalin. Terus bos saya bilang, nggak usah ngejar orang yang menolak kamu. Di sini tuh keluarga kamu, di sini yang terima kamu, di sini yang sayang kamu. Kamu ngapain telepon di sana? Saya bilang, ditunggu. Bos aku apa bilang ini? Aku bilang, Pak saya nggak mampu nih bayar rumah sakit itu. Karena rumah sakit itu kan saat itu swasta. Saya dimasukin swasta. Tabungan saya cuma segini. Terus Mbak Dias bilang, semua biaya kelahiran kamu tuh ditanggung sama Bapak. Jadi kamu nggak perlu takut.
Kamu sekarang fokus bayi, kawin anakmu. Ini bilang, kamu di kantor selalu nyemangatin orang-orang. Ya sekarang ini balasan orang-orang ke kamu. Kasarnya di kantor itu, saya tuh selalu jadi badut gitu. Menghibur orang-orang. Tahu nggak mas, rasanya ditolak terus dapat kasih sayang yang banyak itu kayak bener nggak sih gitu? Ini layak nggak sih saya dapetin setelah semua yang saya lakukan? Kadang saya nanya sama diri sendiri, siapa yang saya salahin dalam kondisi hidup saya seperti ini? Tapi saya udah nggak bisa lihat ke belakang. Saya takut jatuh lagi. Iya. Saya takut jatuh lagi. Saya udah gak mau noleh ke belakang. Saya gak mau nyalain siapapun. Kenapa kok Mbak Ayu ini bisa mungkin semudah itu terlepas dan bisa cabut kakak dari keluarga? Saya ini cuma diangkat ya. Kasarnya cuma diadopsi. Oke. Jadi saya mawas diri gitu. Saya udah ditemu nih sama orang. Terus orang ini udah nggak mau sama saya. Gitu. Ya udah. Tapi saya bilang sama ayah saya, ayah, bapak, ibu, semua keluarga saya bilang, apapun keadaannya nanti, kalau kalian tidak terima, saya akan tetap menerima kalian. Cuman yang saya tahu sekarang, keluarga tuh urusannya sama hati, sama kasih sayang. Gak ada urusannya di surat kakak sama formal. Itu yang saya alami ya. Keluarga tuh urusannya sama kasih sayang, bukan soal darah. Berarti emang dari kecil ya Mbak Ayu. Iya, hidup saya tuh udah pahit gitu loh mas. Iya, hidup saya tuh udah sangat pahit. Cuman unik ya, jadi wong Jawa wis lah rasa-rasa pahit gini wis mandek-mandek konan wong tuane ae nang bapak ae. Ya gak sih? Iya. Iya kan? Kita miskin. Anakmu paling gak mau oleh miskin, kan wis warisan wong tua gitu. Sama. Pasti doa terbaik lah ya buat anaknya, jangan sampai kayak bapak atau apa. Iya, saya tuh sampai bilang sama anak saya pas lahir, wis pahit-pahit urip iki mandek nang ibumu ae. Iya. Berarti di menjelang kehamilan itu mungkin dari 8 bulan ya tadi ya. Dari usia 8 bulan kehamilan itu semacam kayak Mbak Ayu merasakan ada kesempatan hidup kedua kali gitu ya untuk survive itu. Iya. Karena berapa banyak orang yang datang menolong, walaupun itu nggak bisa secara langsung. Saya tuh nggak kenal siapa yang ngirim saya kado ke kantor. Saya nggak tahu siapa. Tiba-tiba kata-katanya gini, kadonya, semangat. Banyak orang yang di posisi kamu tuh pengen, doain kami ya mbak, yang pengen punya anak. Itu jadi teman-temannya Mbak Wina ya. Jadi Mbak Wina saat itu tuh pas saya melahirkan, dia ngumpulin donasi ke teman kantornya yang saya nggak kenal. Kirim saya kado, kirim saya perhatian, kado semuanya. Dan saya nggak nyangka bisa sampai di titik ada ya orang yang menolong, dan itu di luar dugaan saya. Mbak Wina itu mantan istri mantan saya. Jadi kita tuh sebenarnya rival. Oh, oke. Cuman nggak tahu kebaikan apa. Katanya dia, terima kasih ya kamu udah selama ini udah baik ke aku. Saya nggak tahu kebaikan apa yang bisa bikin dia sebaik ini ke saya, atau saya tidak tahu hidupnya dulu sesulit apa sampai dia bisa mengerti sulitnya kehidupan saya gitu.
Ya, kalau mungkin dari apa ya, dari kisah-kisah Mbak Ayu yang sudah terlewati gitu, mungkin titik balik apa yang pada akhirnya membuat Mbak Ayu ini bisa bangkit gitu? Pertolongan dari orang-orang itu terutama. Dan saya bilang sama anak saya, kita harus membalas nih pertolongan orang-orang dengan hidup bahagia dan lebih baik lagi. Saya berjanji sama diri saya sendiri, saya akan semangat, saya akan lebih kuat dari kemarin, saya akan mempesona, lebih mempesona daripada kemarin. Tetaplah mempesona. Bener? Ya. Saya lebih mempesona daripada kemarin. Saya mau membalas perbuatan baik orang-orang itu dengan anak saya untuk hidup bahagia dan lebih bermanfaat lagi. Melalui hashtag tetaplah Mempesona. Ya. Perempuan di sana itu apapun keadaannya, apapun beban yang dia terima, mau yang sama seperti saya, mau yang tidak, kita tuh harus tetap mempesona gitu. Karena itu bukti lewat mencintai diri kita sendiri. Perempuan itu yang mempesona, Apapun. apapun keadaannya. Wah, sangat dalam sekali. Wah, ini sampai terodos-terodos juga kita takut Mbak. Mendengar kisah yang mungkin ya nggak banyak orang menemukan hal-hal semacam ini gitu. Memang nggak banyak orang, dan untuk bangkit pun itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Lalu sekarang apa yang ingin Mbak lakukan terus dengan hashtag tetaplah mempesona ini? Apa yang ingin dikembangkan? Tetaplah mempesona itu akan menjadi tagline brand saya dalam banyak hal produk yang itu bisa digunakan oleh perempuan atau laki-laki, yang bakalan diingat oleh orang-orang. Aku pakai ini tuh ceritanya dalam banget gitu. Walaupun nggak semua kepahitannya sama dengan saya, tapi Semoga ada spirit di Bener. hashtag tetaplah mempesona ya. semoga di dua kalimat itu tuh manfaatnya juga sama seperti yang saya dapatkan. Dan juga sekaligus mungkin sebagai pembuktian dari hal-hal baik yang sudah orang lain berikan. Bener. gitu kan. Oke, Mbak, terima kasih atas bincang-bincangnya gitu kan. Sama-sama, Mas. Semoga tetaplah mempesona ini bisa menjadi sesuatu yang cukup menginspirasi gitu Mbak. Tapi nih sebelum saya akhiri gitu ya, mungkin saya pengen bertanya ini sama Mbak Ayu ini. Kira-kira Mbak, kalau misalkan Mbak bertemu atau ada kesempatan untuk bertemu dengan ayahnya, mungkin apa yang ingin Mbak sampaikan gitu? Kalau saya bisa nyampaikan ke beliau gitu, ngomong langsung gini ya, Mas, aku minta maaf. Aku minta maaf udah merumitkan hidup kamu. Semoga kamu selalu sehat. Semoga kamu selalu bahagia dan umur panjang. Dan semoga Haidar, anak, bisa dikasih kesempatan bertemu dengan ayahnya. Satu hal ini yang harus di-note banget. Soal ayah, itu haknya anak. Saya gak punya hak apa-apa. Apapun ceritanya, apapun keadaannya, beliau adalah anak. Beliau adalah ayah anak saya. Dan itu hak anak saya.
Saya minta maaf atas semua yang pernah terjadi. Dan kalau diberi kesempatan umur panjang, semoga Haidar bisa bahagiain beliau. Ya sih. Saya boleh nitip pesan nggak ke perempuan-perempuan sana? Silakan Mbak, terbuka. Jadi ibu tunggal itu bukan aib. Jadi ibu tunggal itu bukan juga prestasi. Tapi soal anak, itu nggak bisa milih untuk dilahirkan siapa. Kita yang memutuskan untuk melahirkannya. Tetap semangat. Bersama atau tidak bersama dengan ayah anakmu, anak itu tetap hadiah dari Tuhan yang paling indah. Jangan malu untuk speak up kalau kita tuh ibu tunggal, karena kita bukan aib dan itu bukan prestasi juga, tapi itu hadiah dari Tuhan. Jangan lupa tetaplah mempesona menghadapi ini semua. Itu udah cukup. Wow. Apapun dan bagaimanapun yang terjadi sekarang, Mbak harus tetap bahagia dan sehat selalu ke depan. Baik ya. Bersama Haidar. Ya. Benar. Sekian Mbak, terima kasih atas cerita-cerita pengalamannya. Semoga bisa kita sambung di lain waktu dengan cerita-cerita. Ayo ya. Indah Ayu, seorang perempuan penyintas gender-based violence. Dia penuh daya juang kala melalui proses-proses tidak sederhana dalam meretas keadilannya. Turut bersyukur telah melampaui fase-fase itu hingga di titik sekarang. Saat ini, teruslah bergerak, bertumbuh bersama si kecil Haidar untuk dirimu, putramu, negerimu, utamanya untuk perempuan-perempuan peretas keadilan. Tetaplah mempesona. Buat Ayu yang sudah menjalani kehidupan yang luar biasa, hebat, tetap semangat. Kunci hidup cuma satu, kejujuran. Semangat nomor 2. Nomor 3-nya tetap jaga kesehatan untuk saat ini. Jadi ingat selalu untuk Ayu, jujur, semangat, dan sehat selalu. Oke? Salam dari saya, Iwan IMC.